bisa menggemparkan Asia seketika. Pernyataan mengejutkan Shin Tae-yong soal kemenangan telak timnas U23 tadi malam di hadapan media Korea Selatan sampai bawa-bawa Jens Raven begini. Benarkah? Nah, ini baru super top, mantap. Ketum PSSI Erick Thohir langsung ambil keputusan cerdas jelang timnas U23 vs Malaysia. Apakah akan membuat Safe Sali menangis? Alhamdulillah, kabar gembira. Nathan Chow Aon akhirnya tetap bermain di Eropa dan tolak main di Liga Dagelang. Yuk simak video sampai selesai ya guys. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Dilansir dari web fiksi Garuda, dikabarkan bahwa kemenangan mencolok 8-0 yang diraih timnas Indonesia U23 atas Brunei Darussalam pada laga perdana Grup A Piala AFF U23 2025 tak hanya mengguncang publik tanah air, tapi juga menggugah rasa bangga seorang Shin Tae-yong, mantan pelatih kepala timnas Indonesia yang kini menyaksikan dari kejauhan bagaimana warisan strategi dan pembinaan yang ia bangun selama 4 tahun mulai menampakkan hasil nyata di lapangan. Dalam wawancara eksklusif dengan Choson Ilbo, Shin tak dapat menyembunyikan kegembiraannya atas performa luar biasa skuad Garuda Muda. Meskipun ia tak lagi duduk di bangku pelatih, kemenangan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam terasa seperti pembuktian dari sebuah proses panjang yang telah ia jalani sejak 2020. Permainan yang kita lihat tadi malam, cara mereka menekan, bagaimana mereka mengontrol bola, hingga transisi cepat ke depan, itu semua adalah elemen yang sudah kami bentuk sejak awal. Melihat itu berlanjut dan bahkan lebih berkembang di tangan pelatih baru, tentu sangat membanggakan, ujar Shin. Laga tersebut menjadi pesta gol bagi Indonesia yang tampil dominan sejak menit awal. Tim racikan Gerald Vandenberg menunjukkan penguasaan bola yang rapi, serangan terstruktur, dan kepercayaan diri tinggi. Namun sorotan utama tak bisa dilepaskan dari nama Jens Raven, penyerang muda berdarah Belanda Indonesia yang mencetak 6 gol dalam satu pertandingan, sebuah catatan langka dalam sejarah tim nasional usia muda. Shin yang pertama kali menemukan Raven lewat program pemantauan diaspora pada akhir 2023 menyebut sang striker sebagai salah satu pencapaian terbaik dari masa kerjanya di Indonesia. James bukan hanya bertalenta, ia pekerja keras, punya naluri tajam di depan gawang, dan punya karakter. Waktu kami pertama kali melihatnya di Belanda, saya dan tim pelatih langsung merasa dia berbeda. Tapi tentu semua butuh proses. Dia berkembang melalui sistem latihan yang tepat dan sekarang kita lihat hasilnya, kata Shin. Bagi Shin, apa yang diperlihatkan Raven bukan sekadar hasil instan. Ia menegaskan bahwa gol-gol indah seperti itu adalah buah dari program pembinaan pemuda, kesabaran dalam rotasi tim, serta kepercayaan jangka panjang pada proses yang dibangun dari bawah. Tak lupa, Shin juga memberi pujian kepada pelatih kepala saat ini, Gerald Vandenberg. Menurutnya, Vandenberg mampu menjaga identitas permainan timnas U23 Indonesia sambil menambahkan sentuhan baru yang positif. Saya senang Vandenberg tidak mencoba mengubah semua hal. Dia melanjutkan filosofi permainan yang sudah tertanam, lalu menyempurnakannya. Dia memberi ruang kepada pemain untuk bermain ekspresif, tapi tetap dalam kerangka taktis yang disiplin. Itu tanda pelatih yang cerdas, jelas Shin. Di media sosial, euforia atas kemenangan ini meledak. Warganet Indonesia ramai-ramai menyebut Shin Tae-yong layak dibuatkan patung karena telah menemukan Jens Raven. Ketika dimintai tanggapan, Shin hanya tertawa kecil. Kalau karena Jens saya harus dibuatkan patung, saya tentu tersanjung, katanya sambil tersenyum. Tapi bagi saya, patung yang sesungguhnya adalah ketika para pemain muda yang dulu hanya punya
bermimpi kini bisa berdiri sendiri, percaya diri, dan membuat bangsa mereka bangga. Itulah hasil terbaik dari pekerjaan seorang pelatih. Meskipun kemenangan 8-0 adalah capaian yang luar biasa, Shin mengingatkan agar timnas Indonesia tetap waspada dan tidak terbawa suasana. Ia menyebut bahwa ujian sesungguhnya akan datang saat menghadapi lawan yang lebih tangguh, dan konsistensi permainan akan menjadi kunci utama. Kemenangan besar itu bagus, tapi bisa jadi jebakan jika tidak diiringi evaluasi. Lihat bagaimana transisi di 10 menit terakhir babak pertama sedikit melambat. Di turnamen seperti ini, detail kecil bisa menentukan. Saya yakin staf pelatih menyadari itu dan akan memperbaikinya, katanya. Selama 4 tahun di Indonesia, Shin Tae-yong tak hanya melatih, tapi juga membentuk ulang struktur timnas dari dasar. Ia dikenal berani memainkan pemain muda, memperluas scouting hingga ke luar negeri, dan menanamkan filosofi permainan menyerang yang kini menjadi ciri khas timnas. Di bawah arahannya, Indonesia berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 dan tampil mengesankan di Piala Asia Senior. Kini, meskipun sudah kembali ke Korea, Shin mengaku masih merasa dekat dengan Indonesia. Ia menyebut para pemain muda yang pernah ia bina seperti bagian dari keluarganya. Saya tidak berada di pinggir lapangan lagi, tapi hati saya tetap di sana. Saya masih mengikuti semua pertandingan, membaca berita, dan sesekali berdiskusi dengan pelatih dan staf federasi. Saya ingin melihat mereka terus tumbuh, ujarnya. Ia pun berharap agar federasi dan para pengambil keputusan tidak melupakan fondasi yang telah dibangun. Menurutnya, keberhasilan jangka panjang hanya bisa dicapai jika ada kesinambungan strategi, keberanian dalam mengambil keputusan, serta keteguhan dalam pembinaan. Saya harap PSSI tetap fokus pada pengembangan jangka panjang. Jangan tergoda untuk hanya mengejar hasil instan. Indonesia punya banyak potensi, lebih banyak dari yang mereka sadari sendiri. Tapi semua itu butuh manajemen yang sabar, visioner, dan konsisten, ujar pelatih yang juga pernah menukangi Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu. Di akhir wawancara, Shin menyampaikan pesan khas yang mencerminkan filosofi kepelatihannya sejak dulu. Sepak bola bukan tentang satu malam, ini tentang bertahun-tahun kerja keras. Apa yang kita lihat tadi di GBK hanyalah permulaan. Sekarang tinggal bagaimana kita menjaga momentum ini dan menjadikannya fondasi untuk masa depan yang lebih besar. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video. Untuk itu, tontonlah video sampai selesai. Pencarian klub baru untuk gelandang timnas Indonesia, Nathan Choaon, akhirnya terhenti sudah. Gelandang berusia 23 tahun itu dikabarkan akan segera bergabung dengan klub divisi 2 Denmark, Lyngby Bold Club. Nathan sempat kesulitan mencari klub baru usai kontraknya tidak diperpanjang di Swansea City, akhirnya setuju untuk bergabung dengan klub Denmark tersebut. Lyngby memenangkan persaingan untuk mendapatkan jasa pemain timnas Indonesia itu setelah bersaing dengan sejumlah klub Belanda, salah satunya adalah FC Eindhoven. Lyngby dipercaya menjadi tim yang dengan tawaran yang paling menarik bagi Nathan Choaon. Pada musim lalu, Lyngby masih bermain di Superliga Denmark alias kasta teratas di sepak bola Denmark. Akan tetapi mereka harus terdegradasi di akhir musim dengan menempati peringkat ke-11 dari 12 klub peserta. Sementara itu, Nathan mengalami musim yang sulit di musim lalu bersama Swansea. Ia hanya bermain 1 laga di Championship dan itu pun hanya bermain 2 menit sebagai pengganti. Di EFL Cup, ia sempat turun sebanyak 2 kali tapi juga tanpa kontribusi gol untuk timnya. Pemain yang sering diplot sebagai bek kiri itu tentu membutuhkan menit bermain demi masa depannya di timnas Indonesia. Terbukti, sejak timnas Indonesia dibesut oleh Patrick Kluivert, Nathan sudah tidak lagi menjadi pemain utama timnas Garuda. Di 3 laga terakhir, ia hanya memanaskan bangku cadangan. Penampilan terakhirnya yakni kala debut pelatih Patrick Kluivert kontra Australia, di mana ia bermain sebagai gelandang bertahan dan mengemas 79 menit. Kini di klub barunya, Nathan diharapkan bisa bermain secara reguler dengan persaingan yang lebih longgar. Lyngby akan segera berlaga pada Minggu 20 Juli mendatang memulai musim baru divisi kedua Liga Denmark kontra Esbjerg FC.
Malaysia mengambil inisiatif menyerang lebih dulu. Muhammad Ali Fizwan melepaskan tembakan, tetapi bisa ditepis kiper Nicolas Guimarães. 2 menit kemudian, Filipina berhasil mencetak gol lebih dulu melalui Otto Abang Banatao yang berhasil menyelesaikan umpan silang dari Alessandro Mariona dalam serangan balik cepat. Malaysia yang mendominasi penguasaan bola hingga lebih dari 60% kesulitan mencetak gol. Meski bermain menekan dan terus melancarkan serangan, mereka tak bisa mencetak gol balasan. Mendekati jeda pertandingan di menit 41, gawang Malaysia kembali dibobol oleh Otto Abang. Setelah menerima umpan silang dari Uriel Reyes Delapo, Otto Abang menendang bola ke gawang. Gol ini mengubah kedudukan menjadi 2-0 untuk keunggulan Filipina. Di babak kedua, Malaysia tetap mendominasi penguasaan bola, namun sejumlah peluang yang diciptakan masih belum bisa menjadi gol. Salah satu faktor penyebabnya pertahanan Filipina yang rapat dan penampilan apik yang diperagakan kiper Nicolas Guimarães. Timnas U23 Filipina yang bermain disiplin dalam bertahan membuat para pemain Malaysia kesulitan. Walaupun terus menggempur pertahanan lawan, mereka gagal mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Dengan hasil ini, Filipina naik ke puncak klasemen sementara grup A dan Malaysia berada di posisi dasar. Operator Super League ini resmi menandatangani kerjasama dengan brand sport asal Jerman untuk musim 2025-2026. Kerjasama ini meliputi penyediaan aparel untuk wasit on-field dan juga wasit VAR, serta juga penyediaan bola pertandingan. Nantinya Super League akan menggunakan bola jenis Tiro Competition, jenis bola yang dipakai Liga Eropa yang juga bekerja sama dengan brand Jerman ini. Dalam beberapa minggu terakhir, brand asal Jerman ini juga diisukan akan ikut tender apparel timnas untuk tahun 2026. Baik. Pesta gol terjadi pada pertandingan perdana Indonesia U23 saat melawan Brunei Darussalam dalam ASEAN U23 Championship Mandiri Cup 2025. Garuda Muda membantai tim Cebuan 8 gol tanpa balas. Jens Reven langsung jadi top skor dalam turnamen ini. Pertandingan baru masuk menit kedua, tapi ia sudah berhasil membobol gawang lawan. Selanjutnya, ia mencetak gol pada menit ke-8, ke-31, ke-33, penalti pada menit ke-41, dan 1 gol lagi pada babak kedua. Double hat-trick Reven dilengkapi gol Arkan Fikri pada menit ke-20, dan tendangan keras Raihan Hanan dari luar kotak penalti pada menit ke-35. Indonesia tampil dominan sepanjang pertandingan dengan penguasaan bola sebanyak 85%, sementara Brunei hanya punya 2 peluang yang tak berhasil dikonversi menjadi gol. Menang dengan skor 8-0 membuat King Indo langsung melejit ke puncak klasemen sementara grup A dengan koleksi 3 poin, sementara di Brunei menjadi juru kunci. Indonesia wajib menang untuk menjaga asa lolos ke semifinal pada pertandingan berikutnya yang berlangsung lusa alias Jumat saat melawan Filipina yang kemarin juga meraih 3 poin. Tadi kemenangan besar melawan Brunei 8-0 bukan suatu ukuran untuk kita memuaskan diri. Karena kita bisa lihat Filipina mengalahkan Malaysia 2-0. Artinya game berikutnya, tadi saya diskusi dengan Pak Marji sebagai BTN, tolong disampaikan ke pelatih dan manajer bahwa ini benar-benar harus kita antisipasi, ya. Filipina tidak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi target kita kan mau lolos grup, bahkan mungkin bisa semifinal, bahkan juara gitu. Karena terakhir saya menyaksikan sendiri waktu itu kita final melawan Vietnam di Thailand. Sayang kita kalah waktu itu. Jadi hal ini saya rasa benar-benar mesti Usai meresmikan Jens Reven, Bali United kembali memperkenalkan 2 pemain baru mereka. Kali ini, klub asal Pulau Dewata itu mendatangkan pemain asing asal Belanda yakni tim Recover dari klub Almere City. Bergabungnya Recover sempat mengejutkan karena sang pemain baru saja memperpanjang kontrak dengan Almere City hingga Juni 2026. Kehadiran Recover sendiri diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan pasukan Tridatu. Sementara itu, selain Recover, Bali United juga memperkenalkan pemain asingnya asal Luxembourg, Mirza Mustafik, asal klub FK Sarajevo. Halo, selamat tahun. It's Mirza Mustafik. I'm ready for Bali United. Kiper tim nasional Indonesia Emil Laudero kembali menjadi sorotan di bursa transfer musim panas ini setelah raksasa Italia Juventus dikabarkan tengah memantau Emil Laudero sebagai calon pengganti Mattia Perin jika sang kiper memilih hengkang pada musim panas ini. Selain Emil, nama Lorenzo Montipo dari Verona juga masuk kandidat penjaga gawang baru Juventus.
Juventus sejatinya bukan klub asing bagi Emil. Ia merupakan jebolan akademisi Nyonya Tua dan pernah menghabiskan 8 tahun di tim muda mereka. Saat ini, Emil sendiri sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti latihan pramusim bersama klubnya Como. Debut manis langsung diukir Sen Patinama di Buriram United. Bek timnas Indonesia itu langsung unjuk gigi kalah Buriram United melawan Sabah FC dalam sebuah laga amal bertajuk Asian Charity Shield 2025. Dalam laga tersebut, Sen berhasil mencatatkan 1 assist dan membantu Buriram United membantai Sabah FC dengan skor 8-2. Pasukan pendudukan Israel melanjutkan agresi berdarah di jalur Gaza hari ini, menargetkan rumah-rumah warga sipil dan area penampungan pengungsi Palestina yang mengakibatkan korban tewas dan luka-luka, termasuk anak-anak. Warga Palestina hari ini berkumpul di lokasi serangan udara Israel semalam terhadap rumah di kamp pengungsi Palestina Al-Shati di kota Gaza, Gaza Utara. Otoritas Palestina menyebut serangan Israel menewaskan dan melukai beberapa warga Palestina. Warga Gaza menggunakan alat-alat sederhana untuk mencoba mengevakuasi orang-orang hilang dari bawah reruntuhan. Sejumlah jenazah warga Palestina korban serangan Israel dibawa ke rumah sakit Al-Shifa, Gaza. Otoritas kesehatan Gaza menyatakan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di jalur Gaza sejak Oktober 2023 meningkat menjadi sedikitnya 58.386 jiwa dan 139.077 lainnya luka-luka. Dalam 24 jam terakhir, operasi militer Israel di daerah kantong Palestina itu telah merenggut 120 nyawa dan melukai 557. Tank-tank Israel terlihat di dekat perbatasan dengan Gaza dan asap mengepul di daerah Palestina itu hari ini. Militer Israel mengeluarkan peringatan baru kepada warga Palestina di Gaza Utara untuk mengungsi dan menyatakan pasukannya bergerak maju ke barat menuju pusat kota Gaza. Dalam unggahan media sosial, juru bicara militer Israel Avichai Adrae meminta warga Palestina bergerak ke selatan menuju daerah Al-Mawasi di Khan Yunis, Gaza Selatan yang ditetapkan Israel sebagai wilayah kemanusiaan. Pergerakan militer Israel terjadi di tengah negosiasi yang bertujuan untuk mengamankan gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan untuk membebaskan sandera. Rekaman gambar saksi mata memperlihatkan pria bersenjata di belakang truk melepaskan beberapa tembakan di Sueida, Suriah. Otoritas pertahanan Suriah dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita pemerintah sana menyebutkan aksi kekerasan itu mengakibatkan lebih dari 30 orang tewas dan sekitar 100 lainnya luka-luka. Sementara itu, tentara Israel menyerang tank-tank di dekat Sueida, Suriah Selatan pada Senin waktu setempat saat Suriah sedang bergulat dengan bentrokan sektarian di kota yang mayoritas penduduknya Druze yang didukung Israel. Tentara Israel menyerang setelah mengidentifikasi beberapa tank di area antara permukiman Al-Mazra'ah dan Sami yang bergerak maju menuju Sueida. Israel menyatakan tidak akan membiarkan terbentuknya ancaman militer di Suriah Selatan dan akan melawannya. Konvoi tank, truk, dan sepeda motor tentara pemerintah Suriah memasuki bagian kota Sueida pada Selasa pagi setelah pemimpin spiritual Druze mengatakan mereka akan mengizinkan pasukan Suriah memasuki kota untuk menghentikan pertumpahan darah. Ia menyerukan kelompok-kelompok bersenjata untuk menyerahkan senjata dan bekerja sama dengan pasukan pemerintah yang datang. Awal pekan ini pertempuran sengit baru pecah antara kelompok bersenjata Druze dan pejuang Badui di provinsi Sueida, menewaskan puluhan orang dan memaksa ribuan lainnya mengungsi. Pasukan Rusia menyerang fasilitas industri militer Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan pasukan Rusia juga menargetkan pusat rekrutmen militer, infrastruktur bandara militer, dan depot penyimpanan drone dan rudal anti kapal Ukraina. Pasukan pertahanan udara Rusia menghancurkan 3 bom udara Ukraina dan menembak jatuh 120 drone. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan 88 bentrokan di sepanjang garis depan hingga Senin sore waktu setempat. Pokrovsky dan Liman menjadi area pertempuran utama.
Sebelumnya, pasukan Rusia rebut beberapa desa di Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia merilis video yang memperlihatkan tentara mengibarkan bendera Rusia di 2 desa Ukraina Timur. Video juga memperlihatkan beberapa ledakan berasal dari desa Mirny di wilayah Donetsk dan Malinivka di Zaporizhia, Ukraina Timur. Rusia menyatakan telah merebut Mirny serta desa Mykolaivka di Donetsk. Pada Senin, pasukan Rusia merebut Malinivka di Zaporizhia dan desa Mayak di Donetsk, Ukraina Timur. Sementara itu, sedikitnya 18 orang terluka dan rumah serta bangunan lainnya rusak akibat serangan drone Ukraina semalam di wilayah Voronezh, Lipetsk, dan Bryansk, Rusia. Gubernur Alexander Gusev menyatakan unit pertahanan udara Rusia menghancurkan 12 drone di wilayah Voronezh yang berbatasan dengan Ukraina. Sedikitnya 9 orang tewas dan lebih dari 30 lainnya luka-luka akibat kebakaran melahap pusat perawatan lansia di wilayah Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. Sekitar 70 orang tinggal di fasilitas perawatan lansia Gabriel House di Fall River itu. Pihak berwenang mengungkapkan banyak korban yang bergelantungan di jendela berteriak dan memohon penyelamatan. Gelombang panas yang menyengat telah melanda jalur Gaza, Palestina, memperburuk krisis kemanusiaan bagi lebih dari 1,7 juta pengungsi Palestina yang telah berjuang menghadapi kelangkaan bahan bakar. Tenaga medis melaporkan penurunan kondisi pasien yang mengkhawatirkan akibat suhu tinggi di tenda-tenda pengungsian yang padat. Kondisi ekstrem ini sangat berbahaya bagi ribuan pengungsi yang memerlukan perawatan berkelanjutan. Muhammad Al-Mamluka yang harus menjalani perawatan rutin untuk lukanya menyatakan ia merasakan sakit yang tidak tertahankan di tengah teriknya musim panas. Di musim dingin, sakitnya tidak terlalu terasa dan ia dapat tertidur setelah minum obat. Pasien lainnya, Ahmad Awad, yang menjalani operasi setelah mengalami cedera parah di kakinya, merasakan panas dan sakit yang luar biasa di bekas operasinya, sehingga tidak yakin dapat segera pulih jika terus berada di dalam tenda yang panas. Para pasien luka bakar yang memerlukan perawatan intensif berbulan-bulan juga merasakan dampak gelombang panas yang memicu kelembapan dan mempercepat pertumbuhan bakteri, sehingga semakin memperlambat proses penyembuhan. Sementara itu, salah satu partai ultra-ortodoks Israel, United Torah Judaism atau UTJ, keluar dari pemerintahan koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akibat perselisihan tentang kegagalan rancangan undang-undang untuk membebaskan siswa seminari yeshiva dari wajib militer. 6 dari 7 anggota UTJ yang tersisa, yang terdiri dari faksi Degel HaTorah dan Akudat Yisrael, telah menulis surat pengunduran diri. Sementara Itzhak Goldknopf, ketua UTJ, telah mundur sejak sebulan yang lalu. Hal ini akan membuat Netanyahu memiliki mayoritas tipis di Knesset atau parlemen Israel, yaitu 61 kursi dari keseluruhan 120 kursi. Partai-partai ultra-ortodoks menganggap RUU untuk membebaskan siswa yeshiva dari wajib militer merupakan janji utama untuk bergabung dengan koalisi pemerintah pada akhir 2022. Kebakaran hutan terus melanda wilayah utara Grand Canyon, Arizona, Amerika Serikat. Api dipicu oleh sambaran petir dan membakar lebih dari 49.000 hektar lahan sejak Jumat waktu setempat. Sekitar 80 bangunan hangus, termasuk kabin, fasilitas pengunjung, dan gedung administrasi Taman Nasional. Gubernur Arizona, Katie Hobbs, mengecam lambatnya respons dan meminta penyelidikan atas penanganan kebakaran. Cuaca panas dan angin kencang menyulitkan proses pemadaman. Citra satelit menunjukkan asap tebal dari kebakaran hutan meliputi Arizona, Colorado, Utah, dan New Mexico, Amerika Serikat, Senin waktu setempat. Kebakaran meluas di kawasan Four Corners dan mengancam pemukiman serta fasilitas umum. Di Arizona, api melanda Grand Canyon dan menghancurkan penginapan bersejarah. 2 titik utama adalah Dragon Bravo yang telah membakar lebih dari 2.300 hektar dan White Sage yang melahap lebih dari 19.000 hektar lahan.
Sementara itu, hujan deras yang mengguyur New York, Amerika Serikat Senin waktu setempat memicu banjir bandang di sejumlah titik kota, termasuk di jaringan kereta bawah tanah. Air meluap hingga ke peron stasiun 28th Street dan masuk ke dalam gerbong, memicu kepanikan penumpang. Layanan kereta mengalami keterlambatan parah, mengganggu hampir seluruh jalur kereta. Gubernur New Jersey, Phil Murphy, menetapkan status darurat. Sementara itu, topan Nari menyebabkan hujan deras di kota Fuji, prefektur Shizuoka, Jepang. Curah hujan mencapai 150 mm dalam 24 jam terakhir dan memicu risiko banjir serta tanah longsor. Setelah mendarat, topan Nari diperkirakan akan melemah menjadi sistem ekstratropis. Namun dampaknya masih terasa di sejumlah wilayah. Pemerintah setempat mengimbau warga tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem lanjutan. China mengumumkan keberhasilan peluncuran wahana kargo Tianzhou 9 hari ini. Peluncuran dilakukan dari pusat peluncuran antariksa Wenchang di Pulau Hainan, China. Roket Long March 7 Y-10 yang membawa Tianzhou 9 lepas landas pada pukul 5:34 pagi waktu setempat. Sekitar 10 menit setelah peluncuran, pesawat antariksa kargo ini berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan dan membuka panel surya secara normal. Komandan peluncuran Kuo Zhonglai menyatakan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai rencana dan peluncuran dinyatakan berhasil. Para teknisi di pusat kendali penerbangan Beijing pun menyambut keberhasilan ini dengan tepuk tangan. Tianzhou 9 membawa sekitar 6,5 ton perlengkapan termasuk logistik untuk kru misi Shenzhou 20 dan Shenzhou 21, 2 set baju antariksa Feitian, alat olahraga, serta muatan eksperimen ilmiah di bidang kedokteran luar angkasa. Pesawat antariksa ini akan melakukan manuver untuk menyatu dengan stasiun luar angkasa Tiangong. Setelah itu, kru Shenzhou 20 yang sudah berada di stasiun sejak April lalu akan mulai memindahkan perlengkapan dari dalam Tianzhou 9. Setelah ditelusuri oleh admin, berita tadi soal Shin Tae-yong mengomentari hasil timnas U23 hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke kawan-kawanmu.